Teluk Jakarta yang berada di kawasan ibu kota ini, kita tahu memiliki rencana besar reklamasi yang digambarkan sangat indah dan megah. Akan tetapi, bagaimana jika kita melihat Teluk Jakarta dari sudut pandang yang berbeda, di mana terdapat beberapa spot kawasan perairan yang mengalami pencemaran yang cukup mengerikan. Perlu diketahui bahwa di balik keindahan Teluk Jakarta ini tercemar banyak sekali sampah, khususnya sampah anorganik. Hal ini disebabkan oleh kepadatan penduduk dan juga banyaknya industri yang membuang limbah tanpa memprosesnya secara baik dan benar. Pabrik, PT, maupun perusahaan merupakan sumber pencemaran di perairan Teluk Jakarta. Limbah pabrik yang dikeluarkan memiliki dampak yang sangat besar bagi perairan di Teluk Jakarta. Limbah parasetamol atau obat-obat dengan kandungan konsentrasi tinggi di perairan Teluk Jakarta berasal dari perusahaan farmasi yang membuang limbah ke saluran air yang akan berujung di perairan Teluk Jakarta, di mana didukung dengan instalasi pengolahan limbahnya yang tidak ditreatment secara baik. Setiap rumah tangga menghasilkan limbah yang bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak buruk bagi kondisi lingkungan. Limbah rumah tangga digolongkan dalam dua jenis, yaitu limbah organik dan anorganik. Limbah anorganik sendiri merupakan limbah yang tidak memiliki unsur karbon. Contohnya, pupuk kimia, plastik, karet, baterai, kaleng, dan lain sebagainya. Limbah anorganik ini lebih sulit untuk diuraikan karena memiliki unsur karbon dengan rantai kimia yang panjang dan kompleks. Salah satu dampak pencemaran limbah anorganik seperti sampah plastik, logam, dan buangan limbah rumah tangga di Teluk Jakarta adalah kerusakan ekosistem laut. Pesisir pantai juga dipenuhi dengan busa dan air berubah menjadi keruh hingga menghitam. Kematian ikan menjadi contoh dampak yang telah terjadi. Kerang sebagai indikator alami logam berat di perairan juga telah didapati logam berat di dalamnya sehingga berbahaya untuk dikonsumsi. Sampah-sampah yang menumpuk di kawasan mangrove Teluk Jakarta juga sudah sangat padat hingga dimanfaatkan menjadi fondasi tanaman mangrove. Aktivis mangrove juga menjadikan sampah ini sebagai benteng mangrove dari serangan gelombang. Menurut Guru Besar Bidang Ekobiologi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, Eti Riani, kandungan logam berat di Teluk Jakarta saat ini sudah sangat tinggi. Akumulasi logam berat merkuri, kadmium, timbal, krom, dan timah putih dalam sedimen serta dalam biota, terutama kerang hijau, meningkat di Teluk Jakarta. Bertumpuknya sampah di Teluk Jakarta memperbesar resiko lingkungan karena sampah plastik yang jumlahnya dominan bakal terurai menjadi plastik mikro. Pengaruh arus bolak-balik juga pada pasang surut membuat sampah termasuk sampah plastik terus terjebak di Teluk Jakarta. Hal ini berpotensi meningkatkan dampak buruk sampah laut pada manusia. Sumber daya kelautan dan perikanan di Teluk Jakarta terus menurun karena pencemaran dan juga penangkapan yang berlebih akibat semakin banyaknya nelayan. Secara umum, kondisi DO dan DOD di muara-muara sungai sepanjang pantai Teluk Jakarta berada di bawah baku mutu dan tidak layak untuk mendukung kehidupan ikan dan biota laut lainnya, sehingga sering terjadi kematian massal pada ikan-ikan. Kekurangan oksigen ini dapat terjadi karena kelebihan limbah organik yang dapat memicu ledakan plankton pada kondisi tertentu, terutama pada waktu suhu perairan cukup hangat dan tidak ada arus. Dalam upaya penanganan sampah antropogenik ataupun limbah yang dihasilkan oleh masyarakat yang mencemari wilayah perairan harus dilakukan sinergi dan kerjasama antar setiap pemangku kepentingan, mulai dari yang terkecil yakni masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat melakukan prinsip 5R yaitu recycling, refuse, reuse, reduce, repurpose untuk sampah rumah tangga masing-masing. Kemudian got yang harusnya untuk aliran air itu kami lihat waktu itu banyak berbagai macam sampah yang ada di got itu. Nah ini kan satu hal yang kok di kota besar seperti ini. Nah keprihatinan itulah yang mendorong kami untuk mencoba mengolah sampah. Ide awalnya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah alat yang murah, cepat hari itu habis, dengan konten materialnya yang lokal juga sudah kita miliki, dan punya manfaat yang banyak. Punya manfaat artinya ada hasilnya setelah
tidak hanya sekedar dimusnahkan habis dibakar, tapi juga ada manfaat lain. Kita nyebutnya dengan nama musayama. Nah, musayama itu seperti bahasa Jepang ya. Sebenarnya singkatan, musnah sampah karya manfaat. Ferolisis, di mana nanti sampah juga dimasukkan selain yang di bawah sebagai bahan bakar, di atas juga diproses untuk sebagai proses ferolisis. Selain mengembangkan pengelolaan sampah, pihak pemerintah juga terus memperhatikan struktur penataan ruang seperti kondisi sungai maupun tempat pembuangan akhir itu sendiri. Waste for Change memberi solusi dalam penanganan masalah dengan menerapkan konsep sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi adalah sebuah upaya membangun ekonomi sebuah wilayah yang mampu kemudian dia membuat siklus tertutup. Bagaimana dia mengambil sesuatu dari alam, diproduksi, dan dikonsumsi sehingga menghasilkan sampah. Nah, si sampah ini dikelola sedemikian rupa secara bertanggung jawab supaya menjadi material atau bahan baku yang kemudian diproses sehingga menjadi berputar. Sirkular ekonomi ini manfaatnya sangat besar, yang dampaknya terhadap lingkungan tidak merusak, justru memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada saat ini.